Yang mengantar Yun berjalan ke pelaminan bukanlah ayah kandungnya, melainkan ayah tirinya, sahabat ayah kandungnya, yang tiba-tiba menikahi ibunya setelah ayah kandungnya meninggal dunia. Menurut Ildo, saat itu ayah kandung Yun mengalami kecelakaan bersama sahabatnya. Namun, hanya sahabatnya yang selamat, sementara ayah Yun kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, Ildo mengalihkan pembicaraan di mana ia mengetahui hubungan antara Dongju dan Yun. Yun dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan melangsungkan pernikahannya hari itu dan yakin hal tersebut tidak akan merusak pernikahan mereka. Meskipun Dongju berusaha menahan diri, ia tetap tidak bisa mengendalikan emosinya. Karena khawatir Dongju akan merusak acara pernikahan, ia untuk sementara diasingkan ke sebuah ruangan. Di sana, Dongju membaca pesan yang dikirimkan Yun kepadanya. Dalam pesan itu, Yun mengatakan bahwa Dongju bisa membalas dendam dengan menggandeng perempuan lain agar ia merasakan sakit hati yang sama. Tak lama setelah itu, Dongju dipanggil oleh Pak Cha melalui pengawalnya, Pak Yom Jangson. Namun, ternyata tidak ada hal penting yang dibicarakan. Setelah pertemuan itu, Dongju pamit dan pergi menemui Yun untuk meminta penjelasan. Saat bertemu, Dongju meluapkan emosinya dengan memaki Yun dan mengembalikan jam tangan yang pernah diberikan Yun kepadanya. Namun, Yun menolak untuk menerimanya kembali dan bersikeras agar Dongju tetap memakainya. Selain itu, Yun meminta Dongju untuk meninggalkan Desan, tetapi Dongju menolak. Ia lalu bertanya apakah Yun pernah memiliki niat sedikit pun untuk menikahinya. Yun dengan tegas menjawab tidak, karena baginya, pernikahan yang ideal adalah yang didasarkan pada keuntungan bisnis, bukan cinta. Setelah itu, Dongju mampir ke sebuah gereja dan bertemu dengan Suster Agnes, seseorang yang sudah dikenalnya. Ia menceritakan bahwa hubungannya dengan Yun telah berakhir dan bahwa dirinya dicampakkan begitu saja. Suster Agnes memberikan kata-kata penyemangat agar Dongju tidak larut dalam kesedihan. Ia juga memberikan beberapa makanan dan teh untuk membantu Dongju menyegarkan pikirannya. Namun, di sini belum dijelaskan siapa sebenarnya Suster Agnes dan mengapa Dongju sering datang ke gereja tersebut. Dalam perjalanan pulang, Dongju tiba-tiba mendapat telepon dari Pak Cha yang memintanya untuk mengisi kembali berangkas yang berisi minuman. Dongju kemudian membeli minuman tersebut dan bersiap untuk mengantarkannya ke tempat Pak Cha. Kita kembali ke 8 tahun yang lalu, saat pertama kali Dongju bertemu dengan Pak Chai. Saat itu, Pak Chai ingin menyerahkan sebuah laporan kepada Pak Cha, tetapi ia lupa membawa dasinya. Dongju kemudian menawarkan dasinya sendiri agar Pak Chai tidak dimarahi oleh Pak Cha. Saat membaca laporan yang dibuat Dongju, Pak Cha merasa tertarik dan menemukan kesamaan antara dirinya dan Dongju dalam hobi mereka, meminum alkohol dengan tambahan 2 kuning telur. Pada kesempatan itu, Pak Cha juga memberitahu Dongju tentang kode berangkasnya. Jika suatu saat mereka ingin minum bersama, Dongju bisa mengambil minuman langsung dari sana. Pak Cha terkesan dengan daya ingat Dongju yang luar biasa, karena ia mampu mengingat detail-detail kecil hanya dengan melihatnya sekali. Hal itu semakin membuat Pak Cha menghargainya. Tak lama kemudian, Ildo datang karena laporan yang dibuat Dongju berhubungan dengan laporan internal perusahaan miliknya. Sejak saat itu, Ildo mulai tidak menyukai Dongju. Kembali ke masa kini, saat Dongju hendak memasukkan minuman yang baru saja dibelinya ke dalam berangkas Pak Cha, ia terkejut karena sandinya tiba-tiba berubah. Kamar yang akan digunakan Yun dan suaminya untuk bermalam kebetulan juga akan menjadi tempat berlangsungnya makan malam keluarga. Meski begitu, Yun masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ayahnya telah meninggal. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dan tetap mencurigai ayah tirinya. Ketika hendak pergi ke ruang makan, Yun tanpa sengaja berpapasan dengan adik tirinya, Tai Yun. Meskipun hubungan mereka tidak akrab, Tai Yun cukup perhatian kepadanya. Tai Yun bahkan bertanya apakah Yun bahagia dengan pernikahannya. Namun, yang membuat Yun terkejut adalah ketika Tai Yun tiba-tiba menyebut nama Dongju, seolah mengira bahwa Yun menikah dengannya. Yun pun penasaran bagaimana adiknya bisa tahu soal ini. Tak lama kemudian, ibu mereka datang dan memperingatkan agar hal ini dirahasiakan. Ia khawatir jika kakek mereka, Pak Cha, mengetahui hal tersebut, maka situasinya bisa menjadi berbahaya. Ibu mereka takut Yom Jangson akan mengintimidasi Dongju. Di sisi lain, Dongju akhirnya datang ke rumah Pak Cha. Awalnya, ia mengira undangan itu hanya untuk makan malam berdua dengan Pak Cha, tetapi ternyata itu adalah acara makan malam keluarga. Dongju tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, tetapi semuanya berubah ketika Yun muncul. Mereka saling bertatapan, namun berusaha bersikap profesional dan berpura-pura tidak saling mengenal. Keesokan paginya, Dongju terbangun dan menyadari bahwa ia sudah berada di rumahnya sendiri. Salah satu koki keluarga Pak Cha memberitahu bahwa malam sebelumnya,
Dongju mabuk berat dan akhirnya diantar pulang oleh suami Yun. Koki itu juga memberitahunya bahwa Pak Cha sudah menunggu Dongju di kantor. Tanpa sempat mandi, Dongju segera bergegas ke kantor. Namun, saat tiba di sana, Pak Cha tidak ada. Dongju pun mulai merasa curiga, terutama setelah menyadari bahwa kunci brankas telah diganti. Ia mencoba membuka ruang penyimpanan uang, tetapi sandinya juga sudah diubah oleh Pak Cha. Tak lama kemudian, Pak Cha datang dan meminta untuk berbicara secara pribadi dengan Dongju. Pak Cha ternyata sudah mengetahui bahwa Dongju dan Yun memiliki hubungan di masa lalu. Ia ingin memastikan sesuatu karena sebelumnya ia didatangi oleh Yom Jang-son, yang memintanya menyingkirkan So Dongju dari Desan. Namun, Pak Cha menolak karena Dongju adalah salah satu orang kepercayaannya, dan ia juga tidak menyukai Yom Jang-son. Pak Cha pun langsung menanyakan apakah Dongju memang memiliki maksud tersembunyi saat bergabung dengan Desan. Awalnya, Dongju mengakui bahwa memang itulah niatnya. Ia berencana menikahi cucu Pak Cha demi meningkatkan jabatannya. Namun, setelah bertemu dengan Yun, yang saat itu ia tidak tahu adalah cucu Pak Cha, segala rencananya berubah. Ia akhirnya mengorbankan semuanya, termasuk jabatan dan ambisi awalnya. Karena merasa tidak enak kepada Pak Cha, Dongju memutuskan akan mengajukan surat pengunduran diri dalam waktu 3 hari. Namun, Pak Cha justru meminta Dongju untuk menunda keputusannya dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Mereka akhirnya pergi ke sebuah toko roti yang tidak dikenali oleh Dongju. Pak Cha mengatakan bahwa roti di sana sangat enak. Namun, Dongju merasa aneh karena Pak Cha terlihat gelisah dan terus memperhatikan seseorang, terutama seorang anak kecil yang ada di toko tersebut. Bahkan setelah anak itu pergi, Pak Cha masih tampak memikirkan sesuatu. Selain itu, di toko tersebut juga ada seorang wanita yang tampak familiar bagi Dongju. Ternyata, wanita itu adalah mantan pembawa acara berita yang sempat menghilang setelah perceraiannya. Jiungsu adalah mantan istri Pak Cha. Anak yang tadi disebutkan merupakan satu-satunya putra Pak Cha, karena anak-anak dari istri pertamanya semuanya perempuan. Suatu hari, Pak Cha mengatakan kepada Dongju bahwa anak tersebut harus mengganti marganya menjadi Cha, karena selama ini ia masih mengikuti marga ibunya, Ji. Ternyata, Pak Cha selama ini selalu memantau anak itu, karena ia telah menyiapkannya sebagai penerusnya. Sementara itu, Taeyun dulunya cukup dekat dengan Dongju. Mereka bisa menjadi dekat karena sebelumnya Dongju pernah meminta bantuan Taeyun untuk belajar bermain biola. Taeyun adalah seseorang yang mahir bermain biola, dan Dongju ingin mempelajarinya sebagai bagian dari persiapannya untuk melamar Yun. Saat mengajari Dongju, Taeyun menjadi penasaran dan ingin melihat foto pacar Dongju. Namun, saat melihatnya, ia terkejut karena ternyata itu adalah kakak tirinya sendiri. Meski begitu, ia memilih diam dan tidak mengungkapkan apapun pada saat itu. Beberapa waktu kemudian, ketika Pak Cha dan Dongju sampai di rumah, mereka berpapasan dengan Taeyun yang sedang membuat ramyeon. Tak lama setelah itu, Ildo datang dan bertanya apakah kakeknya sudah pulang. Mendengar bahwa kakeknya baru saja kembali dari toko roti, Ildo pun panik. Ia tahu siapa pemilik toko roti itu, sehingga ia buru-buru masuk ke dalam rumah. Setelah Dongju pulang, Ildo langsung menemui ayah mertuanya dan memintanya untuk memecat Dongju dengan alasan apapun. Namun, Pak Cha menolak dan justru memarahi Ildo karena terus mempercayai Yom Jang-son, seseorang yang menurutnya hanya penjilat dan selalu membutuhkan uang. Sementara itu, Dongju mendapat tugas dari Pak Cha untuk mengambil uang dan emas yang akan diberikan kepada Yom Jang-son. Setelah kembali mendapatkan kepercayaan dari Pak Cha, Dongju pun diberi akses ke sandi baru brankas keluarga. Setelah mengambil uang dan emas, Dongju pergi menemui Yom Jang-son dan menyerahkan barang-barang tersebut. Namun, ia sendiri tidak tahu pasti apa tujuan sebenarnya dari Pak Cha. Ia hanya menduga bahwa kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan cucu Pak Cha, Hechul. Dalam pertemuan itu, Yom Jang-son sempat mengungkapkan bahwa ia sudah mencoba membujuk Pak Cha untuk memecat Dongju, tetapi Pak Cha tetap bersikeras mempertahankannya. Dongju pun membalas bahwa semua ini sebenarnya berawal dari keputusan Yom Jang-son sendiri, yang telah menjodohkan cucu Pak Cha dengan keponakannya. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa dirinya tidak bersalah dalam masalah ini dan berjanji bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan Desan tersebut. Tak lama setelah itu, keponakan Yom Jang-son dan Yum datang untuk berpamitan sebelum pergi ke suatu tempat. Pada saat itulah Yum dan Dongju bertatap muka langsung, tetapi pintu segera ditutup oleh Yom Jang-son, sehingga mereka tidak sempat berbicara lebih lanjut. Keesokan harinya, berdasarkan laporan dari Dongju, keputusan dibuat bahwa Ildo belum layak untuk naik jabatan sebagai wakil ketua. Hal ini membuat Ildo sangat kecewa. Bahkan, anak kedua Pak Cha juga mempertanyakan keputusan tersebut, terutama karena posisi wakil ketua justru diberikan kepada Pak Chai, yang merupakan orang luar dan bukan bagian dari keluarga mereka. Namun, Pak Cha menegaskan bahwa keputusan itu sudah final. Dengan berat hati,
Ildo terpaksa menerima keputusan ayah mertuanya. Saat keluar dari ruangan, Ildo berpapasan dengan Dongju. Sebelum sempat melakukan sesuatu, Pak Cha memanggil Dongju dan berbicara dengannya dengan penuh kehangatan. Melihat hal itu, Ildo semakin emosi dan merasa dipermalukan. Ia pun melaporkan semuanya kepada Yom Jangson, yang semakin marah karena Dongju lagi-lagi menggagalkan rencana mereka. Yom Jangson akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Dongju. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengelabui Dongju agar datang ke rumahnya dengan alasan bahwa Pak Yo berada di sana. Dongju pun pergi ke sana tanpa curiga. Namun, saat ia membuka pintu, rumah itu kosong. Yang lebih mengejutkan, ia menemukan bahwa Pak Yo sudah tidak bernyawa. Sementara seorang pria suruhan Yom Jangson tiba-tiba muncul untuk menyerangnya. Dongju berusaha keras melindungi dirinya dan hampir kehilangan nyawanya. Setelah pertarungan sengit, ia akhirnya berhasil mengalahkan pria tersebut. Saat itu, ia menyadari bahwa di jari pria itu terdapat sebuah cincin dengan kamera tersembunyi. Secara kebetulan, ponsel pria tersebut berdering, menampilkan nomor tidak dikenal. Dongju mengangkatnya, dan dari seberang telepon, seseorang bertanya keberadaan Dongju. Mendengar suara itu, Dongju merasa mengenalnya.